الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya ingin menguraikan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua manusia, inni li ahamu an uazziba ala ahli al-ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sudah siap untuk diturunkan. Hanya sekedar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka musibah ini akan siap ditimpakan kepada masing-masing kita, masing-masing manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih melihat, fayanzur, masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada pada kita, maka ini akan menyebabkan daripada musibah Allah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lihat pada kita? Yang pertama, ma'murunal buyuti. Kata Allah, aku masih melihat apakah masih makmur rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Artinya apa? Masih adakah yang melaksanakan sholat berjemaah di rumah Allah atau di masjid-masjid? Kalau masih ada, maka kata Allah Subhanahu wa taala, musibah yang sudah siap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu negeri, di satu tempat, itu Allah Subhanahu wa taala akan pindahkan, akan jauhkan, ya. Sarraftu anhumul ajal. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan sejauh-jauhnya. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala sudah tidak ada yang sholat berjamaah, ada masjid, tetapi bagaikan orang yang bangun masjid bagaikan orang yang menggali kuburan. Ya, nasib orang gali kuburan kita bisa saksikan bersama. Cara mereka, kebersamaan mereka ada ketika menggali kuburan. Berbondong-bondong manusia saling tolong menolong untuk menggali kuburan. Tetapi ketika kuburan itu selesai, maka tidak ada yang masuk ke dalam kuburan itu kecuali mayat yang sudah meninggal dunia. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari ini nasib kita yang buat masjid, ketika bangun masjid ramai-ramai, ya, ketika tiba waktu masjid selesai, megah mewah masjid, ketika berkumandang azan, tidak ada yang masuk ke dalam masjid kecuali dua orang, muadzin kemudian imam. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makmurnya masjid dengan salat berjamaah ini bisa menangguhkan daripada ajab Allah Subhanahu wa taala. Ma'murunal buyut, itu yang pertama. Yang kedua, wal mutahaffina fiyya, masih akurkah,
masih baikkah hubungan silaturahmi di antara mereka? Kalau masih ada yang saling silaturahim, tidak ada orang saling mencaci maki, orang yang memutuskan tali silaturahim, maka musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan, bahkan Allah akan pindahkan ke tempat yang lain. Maka kaum muslimin yang rahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk menjalin daripada tali silaturahim. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Isnani la yanzuruna Allah ilaihi ma yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang tidak akan dilihat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi pentingnya daripada menjalin daripada tali silaturahim, kita membangun daripada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan daripada azab ini ditangguhkan, bahkan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah siap akan diturunkan pada kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melihat setelah makmurun al-buyuti, kemakmuran masjid, kemudian wal mutahaffina fiyan, masih ada yang menjalin tali silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah wal mustaghfirina, ya, masih adakah yang beristighfar, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan sore. Artinya pada waktu pagi dan petang ada yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pada keseharian kita ini tidak sempat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal 1 kali 24 jam ini potensi untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah ini banyak sekali. Setiap hari ini tak terhitung kita buat dosa berapa kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh beliau yang sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih beristighfar 1 kali 24 jam itu sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang hari ini sama sekali tidak ada jaminan apakah kita ini telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau kita akan di akhirat akan menempati surga, atau malah sebaliknya kita akan tinggal kekal selamanya dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada yang tahu. Maka lebih sungguh-sungguh lagi, lebih banyak lagi kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada yang tiga ini, ma'murun al-buyuti wal mutahabbina fiyan wal mustaghfirina fil qada wal asal sarrabtu anhumul ajab. Apabila masih makmur masjid, masih ada yang menjalin tali silaturahim, masih ada yang istighfar, mohon ampun kepada Allah pada pagi dan petang, maka kata Allah, sarrabtu anhumul ajab. Ajab itu Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan sejauh-jauhnya dari negeri kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiam diri melihat kemaksiatan, melihat daripada orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat padahal kita mampu, maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka bagaimana mereka tidak buat dosa, tidak buat maksiat. Kalau penduduk satu negeri mereka buat kebaikan, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Apabila penduduk satu negeri, penduduk satu kampung mereka bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan keberkahan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan di akhir pertemuan kita saya kembali mengingatkan kita semua jangan lupa untuk bisa mendukung daripada channel ini melalui subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman kita semua agar kita bisa menebar daripada manfaat dan insya Allah kita bisa mendapatkan pahala jariah bersama. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.